Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan karunia kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul SAW telah bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa subuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis subuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yusiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi SAW menyebutkan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram pun juga sudah jelas. Kemudian di antara perkara yang halal dan perkara yang haram itu ada perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang tidak diketahui apakah dia halal ataukah dia haram. Lalu bagaimana kita menyikapi perkara syubhat tersebut? Maka cara menyikapinya adalah menghindari perkara syubhat, meninggalkan perkara syubhat. Nabi SAW menyebutkan, faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Ketika kita menjumpai suatu perkara syubhat, tinggalkan, jangan dikerjakan. Kenapa? Karena dengan itu agama kita terjaga, dengan itu kehormatan kita terjaga. Wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh dalam perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang dia mengembalakan binatang ternaknya di dekat tanah larangan, yang hampir-hampir dia masuk ke dalamnya, hampir-hampir dia masuk ke dalam tempat yang dilarang tadi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki tanah yang dilarang untuk dimasuki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memiliki tempat yang enggak boleh seseorang hamba masuk di dalamnya. Apa itu? Yaitu hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan.
Kemudian Nabi SAW melanjutkan, sesungguhnya dalam diri seorang itu ada segumpal daging. Kalau dia baik maka seluruh jasadnya juga baik, kalau dia buruk maka seluruh jasadnya juga akan buruk, dan dia itu adalah hati. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menunjukkan kepada kita tentang halal dan haram. Halal itu jelas, haram itu jelas. Halal dan haram ini adalah suatu ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Artinya, penetapan halal dan haram ini adalah mutlak berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hak menetapkan halal dan haram itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan di dalam kitab Tauhid yang beliau tulis. Di sana ada Tauhid 1, Tauhid 2, Tauhid 3, edisi terjemahannya. Maka dalam kitab Tauhid yang pertama atau jilid yang pertama, maka beliau menjelaskan hak tasyri', hak pensyariatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Maka yang dimaksud dengan hak tasyri' itu adalah hak menetapkan syariat. Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat, bagaimana seorang beribadah hanya kepada Allah, bagaimana berakidah, bagaimana menjalankan petunjuk, bagaimana seseorang melaksanakan kehidupannya di dunia. Maka hak pensyariatan itu ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan adalah penetapan halal dan haram. Maka seseorang tidak memiliki wewenang di dalam menghalalkan atau mengharamkan. Tidak memiliki wewenang. Karena wewenang atau hak menetapkan ini halal, menetapkan ini haram adalah Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu tidak memiliki hak untuk menetapkan ini halal atau ini haram. Tidak ada seorang pun. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan, tidak ada yang boleh mengharamkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan, maka tidak boleh pula ada yang menghalalkan. Maka haram adalah apa yang Allah tetapkan sebagai haram, halal adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai halal. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Jangan kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah atau lisan kalian secara dusta, ini halal, ini haram. Artinya apa? Kita nggak boleh mengatakan ini halal, ini haram tanpa ada ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita mengetahui Allah menyatakan ini halal, tanpa kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini haram. Nggak boleh kita berkata ini halal, nggak boleh berkata ini haram tanpa ilmu. Itaftaru 'alallahil kadhib, untuk mengada-adakan kebohongan dan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh seorang mengatakan ini halal padahal Allah tidak menghalalkannya, kemudian mengatakan ini haram padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkannya. Maka di dalam ayat yang lain, dalam surat Yunus ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan hal yang sama tentang orang-orang yang mereka menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Qul ara'aitum, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, terangkanlah, atau bagaimana pendapatmu? Ma anzalallahu lakum minar rizq, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari rizki. Faja'altum minhu haraman wa halalan, kemudian kalian menjadikan ini halal, ini haram. Qul Allahu adzina lakum, katakanlah kepada mereka yang mengatakan ini halal, ini haram, apakah Allah mengizinkan bagi kalian untuk menetapkan ini halal, ini haram? Am 'alallahi taftarun, apakah engkau mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala?
Ini surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada orang yang di sana menetapkan ini halal, ini haram. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan. Allah telah menurunkan rizki, Allah telah menurunkan syariatnya. Kemudian ada orang yang mengatakan ini halal, ini haram. Maka katakanlah kepada mereka, apakah Allah yang mengizinkanmu untuk mengatakan ini halal, ini haram? Ataukah kamu berdusta? Ataukah kamu mengada-ada dengan mengatakan Allah ini menghalalkan, Allah mengharamkan, padahal Allah tidak mengharamkan dan tidak menghalalkan sesuatu tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan, seseorang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Demikian juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala telah melarang seseorang menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan tanpa ada dalil dari kitab maupun sunnah, dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini adalah merupakan bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang meninggalkan hal-hal yang seperti ini, menyatakan ini halal padahal Allah tidak mengatakan dia halal, kemudian mengatakan ini haram padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan. Intinya yang menetapkan halal itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menetapkan sesuatu haram itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nggak boleh kita mengikuti orang yang mengatakan ini halal padahal Allah tidak menghalalkannya, kemudian ini haram padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkannya. Maka kita nggak boleh mengikuti mereka. Kalau kita mengikuti mereka, maka kita akan termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat As-Surah ayat yang ke-21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang mengikuti manusia atau mengikuti orang lain di dalam menetapkan ini halal, ini haram, maka dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mentaati orang yang menetapkan halal dan haram yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-121. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-121, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi innahu lafisqun wa innas sayatin la yuhuna ila awliyaihim liyuhtiluna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya itu adalah perkara fasik, suatu dosa, memakan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan sesungguhnya setan, dia akan senantiasa membisikkan dan mewahyukan kepada kawan-kawannya, kepada bala tentaranya, agar mereka membantah dirimu. Apa maksudnya membantah di sini? Mengajak dirimu untuk mengikuti setan, membantah dirimu agar engkau tidak berada di atas petunjuk. Wa in ata'tumuhum, kemudian kalau kalian mentaati mereka, mentaati setan dan bala tentaranya yang mengajak engkau keluar dari jalan Allah, innakum la musyrikun, sesungguhnya kalian akan menjadi orang-orang yang musyrik, jadi orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya adalah orang yang menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan memakan daging yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, atau memakan daging yang dia diperuntukkan kepada selain Allah. Ini haram. Kemudian jika ada orang yang menghalalkannya, maka dia termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan menyekutukan Allah? Karena dia mengikuti syariat selain dari yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala jelas menyebutkan wa in ata'tumuhum, kalau kalian mentaati mereka,
innakum lamusyrikun, maka kalian akan menjadi orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain, surat At-Taubah ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah. Mereka itu menjadikan rahib-rahibnya, menjadikan pendeta-pendetanya arbaba min dunillah, sebagai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibnu Maryam, demikian juga Al-Masih ibnu Maryam, mereka juga dijadikan, atau mereka juga menjadikan Al-Masih ibnu Maryam sebagai sembahan selain Allah. Wa ma umiru illa liyabudu ilaha wahidah, padahal mereka itu sesungguhnya disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah atas kesyirikan atau dari kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka menjadikan Isa sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sahabat yang bernama Adi bin Hatim, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Dia dulu adalah seorang Yahudi, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka. Kami dulu itu enggak menyembah pendeta-pendeta kami. Kami enggak menyembah rahib-rahib kami." Kata Adi bin Hatim. Lalu apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, bukankah mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan kemudian kalian mengikutinya? Bukankah mereka menghalalkan yang diharamkan, atau bukankah mereka mengharamkan yang dihalalkan? Pokoknya mereka mengharamkan yang dihalalkan, menghalalkan yang diharamkan, kemudian kalian mengikutinya. Maka Adi bin Hatim pun mengatakan, "Ya wahai Rasul, benar wahai Rasul." Kemudian kata Nabi SAW, itulah bentuk ibadah mereka. Inilah bentuk ibadah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Maka ketika seseorang mentaati pemimpin-pemimpin agama mereka, mentaati pendeta-pendeta mereka, mentaati rahib-rahib mereka di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, di dalam menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka dia telah menjadikan pemimpin-pemimpin tadi, menjadikan rahib-rahib tadi, menjadikan pemuka-pemuka agama tadi apa? Arbaba min dunillah. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyembahnya. Menyembah itu tidak selamanya Pak, tidak selamanya sujud, ruku, tapi apa? Mentaati dia, mengikuti pensyariatannya, maka itu juga termasuk bentuk peribadahan. Maka nggak boleh bagi seseorang untuk mengatakan ini halal dan ini haram tanpa ilmu. Nggak boleh seorang mengikuti orang lain yang mengatakan ini halal, ini haram, tanpa jelas bagi dia ada dalil dari Al-Quran maupun Sunnah bahwasanya Allah telah menetapkan ini halal atau ini haram. Kenapa? Ketika dia mengikuti, atau ketika tatkala dia mengikuti orang dan ternyata orang tadi tidak memiliki dalil menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia telah mengikuti dan menjadikan dia sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kisah tentang Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, menjadi dalil bagi kita mentaati ulama, mentaati pendeta dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk menjadikan pemuka agama, menjadikan pendeta tadi sebagai apa? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut di akhir dari ayat ini, Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi ketika seorang mengikuti orang di dalam menghalalkan atau yang diharamkan, atau mengharamkan yang tidak Allah halalkan dan tidak Allah haramkan, berarti dia telah menjadikan sebagai sesembahan selain Allah. Allah menyebutkan sebagai, atau Allah menyebutkan dirinya sebagai orang yang musyrik. Maka hak menetapkan halal dan haram itu ada di tangan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian kaidah di dalam menetapkan makanan halal dan minuman yang halal, atau makanan yang halal dan makanan yang haram. Jadi setelah kita mengetahui, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, halal itu jelas, haram itu jelas. Kemudian kita juga telah mengetahui bahwasanya hak menetapkan ini halal dan menetapkan ini haram adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita bisa mengetahui atau seperti apa makanan halal dan makanan haram itu? Atau kaidah menentukan ini halal dan ini haram itu apa? Selain ada dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah yang mengatakan ini halal dan ini haram. Sama seperti tempe, tahu misalkan. Kan gak ada dalil dalam Al-Quran, gak ada dalil dalam sunnah. Dari mana kita tahu dia itu halal? Dari mana kita tahu sesuatu itu haram? Ketika tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah. Maka di sana ada kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya kaidah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab Al-At'imah. Setelah memeriksa atau setelah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka beliau memberikan kesimpulan bahwasanya Islam ini membuat satu kaidah, atau dalam Islam ada satu kaidah yang menjadi dasar makanan halal dan makanan yang haram. Apa itu kaidahnya? Atau apa itu manhajnya? Apa itu jalannya? Maka setiap yang suci, yang tidak ada najisnya, kemudian tidak mengandung bahaya, maka hukumnya adalah halal. Jadi makanan yang suci bukan makanan yang najis. Contoh makanan yang najis, darah najis, nggak boleh dimakan meskipun dia digoreng, meskipun dia disayur. Darah ini nggak boleh diminum, nggak boleh dimakan. Dia hukumnya adalah najis. Maka setiap barang najis nggak boleh dimakan. Tapi setiap barang yang suci kemudian tidak mengandung bahaya, maka hukumnya adalah halal. Suci tapi berbahaya. Apa contohnya? Baygon suci tapi dia berbahaya, maka dia haram. Maka kaidah yang pertama menentukan sesuatu yang halal adalah jika sesuatu ini tahir, sesuatu ini adalah suci, nggak ada najisnya, kemudian dia itu tidak mengandung bahaya, tidak mengandung mudarat, maka hukumnya adalah halal. Dan sesuatu yang haram atau makanan atau minuman yang haram itu adalah setiap yang najis, makanan minuman yang mengandung najis, kemudian atau dia terkena najis atau dia membahayakan, maka hukumnya adalah haram. Jadi kaidah nih yang bisa kita pegang. Ketika ada yang nanya, apa hukum karedok misalkan, maka dengan kaidah ini kita tahu dia suci, membahayakan enggak? Enggak membahayakan, maka hukumnya halal. Kemudian racun tikus, suci, tapi dia membahayakan, haram, nggak boleh dimakan. Ini kaidah menentukan makanan halal dan makanan yang haram. Mudah. Yang pertama dia suci, nggak ada najisnya, kemudian dia tidak membahayakan, halal. Kemudian dia ada najisnya, haram. Nggak ada najisnya tapi membahayakan, dia haram. Ini kaidah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Al-At'imah. Kemudian Syekh Abdul Adim Al-Badawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, di dalam kitab Al-Wajiz, beliau juga menjelaskan tentang kaidah hukum asal dari makanan. Jadi hukum asal dari makanan itu adalah halal. Hukum asal dari makanan itu adalah halal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang ada di atas muka bumi ini yang halal dan yang baik. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kulu wasrabu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan.
Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi suruh makan dan minum apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Maka tidak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, kecuali jika datang dalil mengatakan itu adalah haram. Kecuali telah datang dalil bahwa minuman tersebut tidak boleh diminum atau diharamkan. Maka hukum asal segala sesuatu itu adalah halal dari makanan dan minuman, kecuali yang Allah tetapkan sebagai makanan dan minuman yang diharamkan. Ini juga termasuk kaidah di dalam makanan dan minuman yang halal maupun yang haram. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak detail atau terlalu memusingkan suatu masalah. Wah, berarti kalau makanan halal dan haram itu adalah halal apa yang Allah halalkan atau Allah tetapkan sebagai halal, kemudian haram adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai haram, kemudian menganggap seperti orang yang tidak begitu memahami kaidah dengan benar. Mereka mengatakan berarti segala sesuatu harus ada dalilnya. Minum es krim harus ada dalilnya. Mana disebutkan dalam Al-Quran? Mana disebutkan dalam hadis hukum makan es krim? Kalau nggak ada, berarti nggak boleh dan yang lainnya. Nggak seperti itu. Islam itu dengan kaidah yang sangat indah telah mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita ini makanan halal, makanan thayyib. Halal nggak ada najisnya, thayyib itu nggak membahayakan. Kalau dia ada najisnya kemudian membahayakan, maka makanan itu menjadi haram. Maka dari kaidah ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dan juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam kitab Wajiznya, menunjukkan bahwasanya hukum asal dari makanan itu adalah halal, kecuali syariat menetapkan dia adalah makanan atau minuman yang haram. Kemudian ketika kita tidak menjumpai dalil, maka di sana ada kaidah yang bisa kita pegang, yaitu setiap makanan yang mengandung najis atau terkena najis hukumnya adalah haram. Setiap makanan yang membahayakan hukumnya adalah haram. Ketika makanan halal, ketika makanan bersih tidak ada najisnya, kemudian dia tidak membahayakan, maka hukumnya adalah halal. Ini kaidah halal haram di dalam makanan. Kemudian yang berikutnya kaidah halal dan haram di dalam muamalah atau di dalam pekerjaan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Dan Nabi SAW juga senantiasa mewasiatkan kepada kita untuk memperhatikan apa yang kita lakukan atau apa yang kita usahakan. Halal, apakah haram? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ismilu fit talab, dan perbagusilah kalian dalam mencari rizki. Fa inna, karena sesungguhnya nafsan, suatu jiwa itu lan tamut, tidak akan mati, hatta tastawfiya rizqaha, sampai Allah Subhanahu wa taala sempurnakan rizkinya. Wa inna abta'a anha fattaqullah, kalau seandainya rizki itu terlambat datang, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya rizki itu terlambat datang? Rizki yang Allah berikan itu sedikit demi sedikit, gak langsung banyak, maka kita bertakwa kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajmilu fit talab, dan tetap perbaikilah di dalam mencari rizki. Perhatikan yang kalian cari, atau dari arah mana kalian mengambil rizki, dari yang halal atau dari yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Karena rizki itu yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan bukan seberapa banyaknya, tapi dari mana engkau mengambil dan untuk apa engkau belanjakan.
Ini kaidah asal di dalam bermuamalah, kaidah asal di dalam bekerja. Apa? Perhatikan dari mana kita mengambil rizki kita, dari jalan yang halal atau dari jalan yang diharamkan. Maka dalam hadis di atas, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdullah, ada beberapa faidah yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama diperintahkan untuk mencari rizki yang halal. Rizki itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah tebarkan di atas muka bumi ini. Kemudian kita diperintahkan untuk mencari rizki tersebut, tentunya dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah seseorang lebih mementingkan akhiratnya daripada dunia. Kenapa? Ketika seseorang hanya mementingkan dunia, dia akan mencari rizki dengan cara apapun, tanpa memperdulikan mana yang halal, mana yang haram. Tapi ketika seseorang mementingkan akhiratnya, maka dia akan berusaha mencari rizki yang halal saja. Dia akan berusaha dan berusaha memperbaiki cara dia mencari rizki, yaitu mencari dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya sekedar mengumpulkan, tidak hanya sekedar tamak terhadap dunia. Ini kaidah ketika seorang bekerja, yaitu bekerja dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, menyebutkan alasan kenapa seseorang itu digabungkan antara mencari rizki yang halal dan memperhatikan kehidupan akhiratnya, yaitu apa? Maslahat dunia dan maslahat akhirat digabungkan di dalam hadis yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW dari sahabat Jabir bin Abdullah, yaitu apa? Perintah untuk mencari rizki dan perintah untuk memperhatikan akhirat dengan bekerja di dalam perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Maka Nabi SAW menyebutkan, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan carilah jalan yang baik di dalam mencari rizki. Maka nikmat dan kelezatan akhirat bisa diraih dengan ketakwaan. Kemudian ketenangan hati itu juga diraih dengan ketakwaan. Kemudian ketika seorang tidak rakus, tidak tamak terhadap dunia, dia akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak capek, tidak lelah mengejar rizki, tidak bersusah payah, tidak berpeluh keringat. Orang kalau mengejar dunia, dia nggak akan pernah sampai pada tujuannya. Kenapa? Dunia itu akan terus pergi berlari. Kenapa? Karena sifat dari dunia itu meninggalkan kita. Sifat dari dunia adalah meninggalkan kita. Sedangkan sifat akhirat, dia akan datang kepada kita. Ini sifat dari akhirat, dia datang kepada kita. Sedangkan sifat dunia itu akan pergi meninggalkan kita. Maka sejauh apapun kita mengejar dunia, dia akan tetap pergi meninggalkan kita. Sebagaimana akhirat, sejauh apapun kita lari, akhirat itu akan tetap datang kepada kita. Maka ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Ketika seseorang memperhatikan akhiratnya, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Kenapa? Akhirat itu pasti datangnya, sedangkan dunia itu pasti akan perginya. Orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan kelezatan, kenikmatan, baik di dunia maupun di akhirat. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Fawaid. Kemudian Nabi SAW juga memperingatkan akibat buruk ketika seseorang bekerja dengan pekerjaan yang diharamkan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda bahwasanya, ayyuhan nas, kata Nabi SAW, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah itu thayyib, maha baik. La yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang baik.
Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah merintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana perintah Allah kepada para nabi dan rasulnya. Apa yang Allah perintahkan kepada para nabi dan rasulnya? Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Makanlah dari yang dihalalkan, makanlah dari hal-hal yang baik, wa'malu salihah, dan beramalah dengan amalan yang saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari rizki yang baik, rizki yang halal yang kami berikan kepada kalian. Maka Allah perintahkan kepada orang yang beriman sama seperti yang Allah perintahkan kepada para rasul, yaitu apa? Memperhatikan yang halal, memperhatikan yang baik. Kemudian Nabi SAW menceritakan, summa dzakara rajula. Nabi SAW menceritakan ada seorang laki-laki yutilu safar, yang dia panjang safarnya. Artinya dia sedang berada dalam perjalanan yang jauh, berada dalam keadaan safar. Kemudian asy'ath, dia berdebu, kusut, aghbar, berdebu, bajunya berdebu, karena memang orang safar itu kalau nggak rambutnya acak-acakan kusut, ya penuh dengan debu. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangan ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, dia berdoa, ya Allah, minta dia. Tapi kata Nabi apa? Mat'amuhu haram, yang dia makan haram. Mashrabuhu haram, yang dia minum haram. Malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, dan semua yang dia usahakan itu adalah haram. Fa anna yustajabu lah, bagaimana Allah akan mengabulkan doa dia? Semua yang dia usahakan haram, yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dia pakai pakaian juga haram, dari hasil yang diharamkan, usahanya juga usaha yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dia. Ini bahaya dari melakukan perkara haram. Maka dari sini kita dapat mengambil kaidah. Apa kaidahnya? Di dalam perkara halal dan haram, di dalam bekerja, maka hendaknya kita memperhatikan pekerjaan yang halal. Apa itu pekerjaan halal? Pekerjaan yang tidak mengandung unsur yang diharamkan. Apa itu unsur yang diharamkan? Pertama, mengandung unsur kezaliman. Yang kedua, mengandung unsur gharar, tipu muslihat, tipu menipu, ketidakjelasan. Kemudian ada ribanya, misalkan kalau dia jual beli atau pinjam meminjam. Maka tinggalkan unsur-unsur yang menjadikan muamalah, menjadikan pekerjaan itu menjadi haram. Orang bekerja tapi kerjaannya nipu, maka ini adalah pekerjaan yang diharamkan. Maka hadis ini jelas sekali menunjukkan kepada kita tentang makanan dan minuman yang halal yang harus diperhatikan oleh seorang. Kemudian juga dalam hadis yang tadi menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW menyebutkan bahaya besar dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, pekerjaan haram, apa? Tidak diterima doanya. Maka hendaknya kita berusaha mencukupkan diri dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala halalkan saja. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam doa, Allahumma, ya Allah, ikfini bihalalik, cukupkan diriku dengan yang engkau halalkan, an haramik, dari mengambil sesuatu yang engkau haramkan. Ya Allah, cukupkan diriku dengan sesuatu yang Allah halalkan, yang engkau halalkan, sehingga aku tidak butuh lagi untuk mencari yang diharamkan. Wa aghnini bifadlika amman siwa, dan cukupkan aku dengan karuniamu sehingga tidak bergantung kepada selain engkau. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kecukupan rizki yang halal, sehingga apa? Dia dijauhkan dari rizki yang haram. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia yang cukup, sehingga apa? Dia tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, halal di dalam syariat kita jelas, haram di dalam syariat kita jelas. Kemudian yang menetapkan halal dan haram itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita menetapkan halal dan haram sesuai dengan
hawa nafsu kita. Semuanya harus ada dalil. Kemudian ketika kita mengetahui ini halal, ini haram, ikuti. Halal silahkan, haram tinggalkan. Nggak boleh kita mengambil sesuatu yang diharamkan kemudian mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Dan senantiasa berusaha untuk menyukupkan diri dengan apa yang Allah halalkan. Jangan coba-coba pengen mengambil karena tamak, karena cinta dunia mengambil sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Kenapa? Sangat rugi. Doanya nggak dikabulkan oleh Allah, ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, senantiasa melindungi kita, sehingga kita tidak terjatuh pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.